rencana hari ini mau masang ban Michelin Pilot MotoGP 90/80 ring 17 untuk Honda C70, sekalian ganti jari-jarinya ya, karena jari-jari yang lama itu udah mulai tayang. Nah, ini sudah kita belikan pakai jari-jari TDR ya, yang high carbon steel spoke and nipple, udah yang warna chrome ini seperti ini. Untuk ukuran belakang kemarin kita kasih yang 164 rencana ya, kalau ngukur-ngukur kemarin. Oke, selanjutnya ini mau ke tempat tukang setel velg, semoga tukangnya itu buka ya. Oke Sobat Mas Hendra, kita sudah berada di tukang setel velg. Nah, sebelum dilakukan penyetelan ulang, ini tukang velgnya itu memastikan dulu ukuran jari-jari yang kita beli itu udah sesuai atau belum. Untuk ban lamanya ini pakai Aspira Premio ya, Premio. Ukurannya tuh 80/90. Ini model batikan yang ini apa? Ada model tahu-tahunya itu loh, MT, yang model MT. Ini udah waktunya ganti. Terus ini udah bocor halus juga ya bannya, jadi tiap sehari sekali itu harus nambah angin, 2 hari sekali sih. Makanya ini ganti apa, setel ruji, setel velg sekalian ganti ban yang pakai Michelin Pilot MotoGP itu. Setelah dilakukan pengukuran jari-jari yang akan digunakan, tahap selanjutnya ini tukang velgnya berusaha untuk melepas ban lamanya. Jadi sebelum melakukan setel velg itu harus dilakukan pelepasan ban ya. Selanjutnya melepas piringan cakram. Untuk kendala pelepasan ban tubeless itu emang agak susah, berat banget ya. Soalnya modelnya itu gimana ya, bannya itu ya kaku ya kalau pakai tenaga manusia itu, dan juga ini bibir velgnya itu lebar banget ya. Maklum karena ini menggunakan velg tubeless, dimana letak untuk menempatkan nipelnya itu berada di sisi luar kanan kiri ya. Jadi ya seperti ini, abaikan saja kalau ini agak bejal-bejal dikit, yang penting tidak mempengaruhi fungsi ya. Dan terlihat ini tukang setel velgnya berusaha sekuat tenaga untuk melepas ban ini dengan velgnya ya. Ini kalau saya pun disuruh melepas ini juga ngos-ngosan ya, berat soalnya. Emang harusnya ini pakai mesin ya, yang mana, yang ada di toko-toko ban itu loh, mesin yang khusus untuk memasang dan melepas ban. Dan akhirnya ini lepas ya. Selanjutnya kita lepas piringan cakram ya guys. Nah, sebelum kita lanjut untuk melakukan setel velg atau ini ya, melepas jari-jari yang lama, kita dokumentasikan sebelum dilakukan penggantian dan penyetingan jari-jari yang lama ya. Nah, tampilannya seperti ini ya, velg tubeless jari-jari tanpa dibalut dengan ban karet. Nah, seperti ini ya. Ini kita dulu belinya warna silver. Untuk ukurannya itu hanya ada satu ukuran ya, racing tubeless ini 160 ring 17. Nah, nipelnya itu seperti itu ya, letak nipelnya itu. Oh iya, tambahan sedikit informasi, untuk tromolnya ini kita menggunakan Supra X125 yang double disc cakram belakang itu ya. Oke, kita lanjut prosesnya. Selanjutnya kita ini proses melepas pirangan cakramnya ya, biar tidak mengganggu saat dilakukan pemasangan jari-jari yang baru ya. Dan ini adalah kondisi piringan cakram yang sudah digunakan lebih kurang ini 10.000 km ya. Lumayan masih tebal, jadi masih bisa digunakan, tidak perlu dilakukan penggantian. Nah, langkah selanjutnya piringan cakram sudah terlepas, ini kita langsung potong saja untuk mempercepat proses penggantian menggunakan jari-jari yang baru ya. Pelepasan jari-jari yang lama sudah selesai. Selanjutnya kita memasukkan jari-jari yang baru ke tromol ya. Ini juga terdapat sedikit kendala ya sebenarnya. Ini
model memasukkannya itu enggak dari luar dalam. Beberapa kali trial error akhirnya didapati biar lebih mudah dalam pengerjaannya dan lebih safety. Akhirnya itu dia memasukkan dari tombolnya itu dari sisi dalam, lalu baru dikaitkan ke sisi velg ya. Gimana ya, bingung jelasnya. Intinya kemarin tuh lumayan memakan waktu proses menentukan gimana sudut pemasangan jari-jarinya. Jadi pemasangan jari-jarinya itu nggak bisa senormalnya jari-jari velg jari-jari yang nipelnya itu di tengah atau yang non tubeless ya. Dan fun fact lainnya, yang menggunakan velg model seperti ini tuh jarang banget. Ini aja tukang setelnya aja baru kali inilah dia mendapati velg model seperti ini ya. Ya kalau menurut saya ini 1 banding 1 juta ya rider yang menggunakan velg ini di seluruh Indonesia. Ya lebih banget. Tapi itulah kenyataannya, memang velgnya juga langka. Ini yang jual model seperti ini langka banget, yang TK tubeless. Adapun merek apa ya, merek Verosi itu model tipe cross apa itu, dia dimulai dari ukuran 185. Untuk ukuran 160 itu yang ada setauku baru TK tubeless inilah. Ini adalah dokumentasi sebelum dilakukan setel velg ya. Terlihat itu masih goyang gemulai kanan kiri, terus kalau dilihat dari samping itu dia naik turun ya. Harusnya pakai yang apa itu. Kulihat di TDR ini banyak pilihan kalau di website. Banyak, tapi itu memang masuk bebek gitu. Entah yang mana yang benar. Oh, yang pas sama ini. Pas lah ini, benar ini ukurannya. Tapi yang mana aku lama-lama ini daripada yang main bentuknya kan jelas. Rezeki memang. Di tengah proses setel velg ini tiba-tiba cuaca berubah menjadi hujan air disertai angin ya. Akhirnya proses setel velg dihentikan untuk sementara waktu. Nah, kebetulan juga ini perut berbunyi kerontong-kerontong waktu ini. Akhirnya kita putuskan menyeberang ke seberang jalan, kita menuju ke warung ayam. Ini itu habis 13.000 ya. Dan seperti inilah menu makan yang kami makan. Sekarang hujan masih berhenti. Oke, selesai makan ini hujan udah reda, terus kita melanjutkan pekerjaan yang tertunda akibat rezeki yang turun, rezeki air yang turun dari langit. Ini kang velgnya ini ngejar waktu karena waktu sudah mulai menunjukkan setengah 5 sore ya. Ini targetnya jam 5 sore itu tutup, makanya kebut secepat mungkin biar segera jadi ya. Kecuali yang Niko itulah no. Nggak tahu ya. Udah mendingan ya. Mending ini nggak tahu. Yang di mana ya nggak baca. Dan ini adalah hasil akhirnya lumayan lebih baik daripada sebelum dilakukan setel velg tadi ya. Tapi saya masih kurang puas karena masih ada lendutan di salah satu sisi, jadi ya belum bunder sempurna, masih ada benjolnya, geolnya ya. Karena waktu sudah sore, akhirnya ini ya udahlah, saya putuskan lain waktu kita lanjut lagi ya. Sebenarnya belum puas juga ya dengan hasil kerjaannya ini. Dan kang velgnya ini beralasan bagian lendutan atau yang belum sempurna setelannya itu karena bagian titik sambung yang menyebabkan ini. Padahal menurut saya ini sih bukan itu ya, kelihatan banget kalau itu belum bunder ser setelannya.
Jadi sewaktu kami pakai ini ada kerasa gerinjil kayak kita melewati jalan bergelombang ya. Jadi 90% ini baru 90% ya, pengennya itu mendekati 100 biar nyaman digunakan untuk jalan-jalan. Ya intinya kurang puas aku dengan setelan velg yang ini, masih enakan setelan yang sebelumnya, walaupun itu sebelumnya juga ada sedikit benjonya tapi enggak separah ini. Nah ini proses pemasangan bannya ya, ini juga lumayan mengesalkan karena ya itu tadi nggak ada alat, terus akhirnya ini paksa sampai beberapa bagian itu bocel. Nah kendala lainnya lagi, aku juga baru tahu ya, ternyata ini kalau pasang ban tubeless itu harus pakai kompresor. Kenapa harus pakai kompresor? Untuk mengasih hentakan ya. Kalau nggak pakai kompresor atau pakai pompa biasa itu anginnya malah nggak masuk karena kurang besarnya tekanan yang dimasukkan. Dan ini adalah ban lamanya. Ternyata kenapa ban ini cepat habis dalam waktu sehari, semalam anginnya hilang, itu ternyata ada sobekan sekitar 2 cm ya. Kalau dari sisi luar itu tidak kelihatan, tapi dari sisi dalam tuh kelihatan sobeknya. Nah ini akhirnya kita menuju ke tempat lain yang ada kompresornya ya, dan ini kita bayar 2000 untuk melakukan pengisian angin menggunakan kompresor di tempat lain. Dan seperti inilah hasil akhirnya. Ini Kan Mas, mantap ya, pakai ban baru itu kelihatan lebih padat. Oh ya, untuk jasa apa ini, setel velgnya itu kemarin kita kena harga di 70.000 ya per satu velg.